Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita tuh mau ngomongin smartphone-nya Samsung. Yoi, kemarin kita udah bahas S series, ada juga A series. Terus sekarang mulai nih ya, hadirlah M series, lebih tepatnya tuh Galaxy M14 5G. Beuh, Samsung hebat ya, pelurunya nggak habis-habis. Padahal udah mau lebaran ya teman-teman ya. Galaxy M14 5G ini tuh senjata utamanya punya baterai gede 6000 mAh. Dan apakah cuma baterainya aja yang gede doang? Kira-kira gimana untuk aspek lainnya? Yaudah yuk langsung ditonton videonya sampai akhir. Buat tahu isian boxnya, teman-teman bisa mampir ya di Instagram Arinis, yang pasti aja box itu sekarang ya pipi. Secara desainnya bener dong ya, sesuai dengan prediksi gue. Galaxy M juga kebagian model floating kamera kayak gini, yang rasanya simple. Wow. Loh, kenapa? Udah, pokoknya sabar aja lah pengguna S23 ataupun A54. Walaupun desainnya tuh mirip, tapi percayalah ada harga, ada rupa. Ya, feeling gambarnya tuh ya terasanya beda banget ya teman-teman. Secara ya bahan polikarbonat itu ya jatuhnya lebih gimana gitu ya, kayak terasa kurang solid dibandingkan dengan Galaxy A14 gitu misalnya, beda banget. Finishnya tuh glossy dan menggunakan 3D craft di sisi kanan kirinya yang terasa tuh lebih ergonomis di tangan ya, sekaligus terasanya licin. Yoi, teman-teman yang ngikutin channel gue pasti ngeh ya. Setiap gue bahas seri M pasti gue selalu wanti-wanti buat kalian tuh langsung pakein case, langsung pakai nate gores, karena ya memang style build quality-nya emang nggak sejos kayak A series gitu ya. Tapi kemarin tuh ceritanya baru keluar dari box, terus gue ambil foto-foto dan ternyata HP-nya melonjon guys. Jadi alhasil tuh kayak agak den gitu teman-teman, sedih sih ya. Ini definisi kayak sakitnya tuh di sini baru buka box guys. Tapi ini pelajaran sih ya buat seri apapun, sebenarnya pakein case ya buat perlindungan awal tuh kayak penting banget. Buat sekelilingnya teman-teman bisa perhatiin ya, bagian kanan itu ada tombol kontrol volume dan juga ada tombol power yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari dan keamanannya ya. Bagian bawahnya itu ada port jack audio, ada juga speaker dan port pengecasan dengan USB-C. Dan di bagian kiri ini ada SIM tray yang mampu menampung 2 SIM plus 1 tambahan micro SD. Terus kita langsung ngomongin senjata utamanya aja ya, itu HP 2 jutaan yang udah 5G, punya NFC, tapi doi itu juga punya baterai monster besar 6000 mAh. Ini bukan jadi hal baru sih sebenarnya di M series ya teman-teman. Yang emang kita tahu kalau powernya itu ada di bagian baterainya, tapi biasanya itu ya M series yang atas-atasnya gitu teman-teman, yang dapat kapasitas baterai yang besar gitu. Karena rata-rata kayak 5000, tapi kalau 6000 tuh ada tapi kayak M yang M5 sekian atau M6 sekian gitu ya. Tapi ini udah ada di smartphone 2 jutaan. Wow, menarik banget ya. Dengan begini sih smartphone ini cocoknya ya buat teman-teman yang perlu HP dengan waktu standby yang lebih lama gitu ya, yang awet lah ya, cocok buat kalian tuh yang mesti selalu online terus-terusan. Ini ya cocok, baterai itu 6000 mAh ya. Terus yang gue suka perpaduan baterai besar 6000 mAh ini ditemani dengan pengecasan yang juga gercep, dikasih 25 watt fast charging. Berarti ke bagian layarnya, doi punya layar yang cukup lega 6,6 inch ya, dengan model itu Infinity V display ya teman-teman, dan diselilingi sama bezel yang cukup mengundang huru-hara wey. Tapi terlepas dari itu, kualitas layarnya terbilangnya ya udah baik ya teman-teman buat di kelasnya. Pengalaman nonton itu ya jauh lebih enak karena layar juga terbilangnya lega, dan scrolling sosmed pun ya lebih puas ya. Paling tingkat kecerahannya aja sih dan view angle-nya yang kurang greget ya pas gunain di luar ruangan. Tapi ini maklum aja sih mengingat HP-nya kan 2 jutaan. Galaxy M14 5 ini tuh menggunakan One UI Core versi 5.1 berbasis Android 13. Tampilannya simple, penggunaan yang nyaman, bener-bener kayak jadi poin plus sih. Makanya kadang HP-HP Samsung tuh kayak selalu jadi rekomendasi ya buat yang mau pakai smartphone, yang nggak mau ribet, yang nggak mau keganggu sama mungkin iklan ataupun membludaknya aplikasi yang kadang itu kita nggak pakai gitu ya. Lanjut buat pilihan memori yang dibawanya. Ini terbilangnya sih memori itu bisa dibilang ya nggak begitu royal ya teman-teman. Karena kan mengingat emang salah satu nilai jual utamanya tuh di bagian baterai besar dan juga sudah 5G. Kalau buat otak sendiri tuh pakai Exynos 1335 nanometer dan skor AnTuTu mencapai 367 ribuan. Angka yang udah oke ya buat di kelasnya.
So far buat kebutuhan dailynya kayak chatting, browsing, scrolling, ataupun streaming ya udah aman, dengan catatan alon-alon asal kelakon kata orang Jawa mah ya. Intinya ya masih bersabar saat multitasking. Ditambah lagi poin plusnya itu udah support dengan jaringan 5G yang tentunya bakal kepake banget buat kalian suka warawiri di pusat kota, dan juga bakal kepake banget pada saat jaringan 5G-nya sudah merata. Lanjut soal kameranya, Doi itu punya resolusi besar ala 50 megapiksel yang ditemani dengan lensa pendukung nih, yang sayangnya itu belum dilengkapi dengan lensa ultrawide. Buat menu kamera di bawahnya itu tentu ada foto potret bokeh ala-ala gitu ya. Terus ada juga makro dan night mode pun udah tersedia. Kalau buat perekaman videonya sendiri maksimal hingga 1080 piksel buat kamera belakang dan juga kamera depannya. Dan ini dia tuh hasil fotonya. Buat beberapa sampel foto yang gue ambil kemarin ya, ini warna yang dihasilin tuh terbilangnya ya enak dipandangnya ya. Khususnya itu kalau udah ketemu kayak warna biru langit, hijau dedaunan, itu ya rasanya kayak cakep gitu. Warna dihasilin terbilangnya ya pas aja gitu. Buat teman-teman yang suka foto main asal jepret ya, kayak udah pede aja gitu sama smartphone-nya, kayaknya di Galaxy M14 5G ini masih dirubah deh kebiasaannya. Jadi untuk hasilin foto yang lebih maksimal, kita tuh kayak mesti nambahin 2 step lagi lah ya. Dari mulai kayak tap dulu objeknya biar bagian dan sudut-sudut lainnya tuh kayak lebih ter-highlight ya, warna dan juga detailnya. Dan satu lagi tuh kalian mesti bersabar buat hasilin foto minim blur ya teman-teman, karena Doi itu kayak butuh waktu yang sedikit lebih lama gitu ya buat hasilin foto yang lebih maksimal. Ya, Doi itu kayak butuh waktu gitu buat prosesnya. Gimana untuk hasil fotonya? Udah oke ya termasuknya, dan ini sedikit gue jajarin juga sama HP budget 2 jutaan lain. Bukan buat compare ya guys, tapi melainkan kayak sebagai gambaran aja. Hasil kamera di kelas 2 jutaan dengan HP lain tuh kurang lebih bakal kayak gini. Contoh rekaman kamera belakangnya M14 5G, kondisi siang hari jam 11 panas terik ini. Mantep sih warna yang dihasilin ya, dan ini kamera belakang maksimal hingga di 1080 30 fps. Kalau pakai sambil jalan kalau bakal kayak gini. Tuh. Oke apa enggak? Ngomong-ngomong kok belum ada ultrawide-nya ya? Tadi kok aku baca di mana ada ultrawide ya? Apa salah baca? Pokoknya beginilah untuk rekaman kamera belakangnya. Hai, kalau ini contoh rekaman kamera depannya. Oke, Galaxy M14 5G, smartphone yang ditujukan buat teman-teman yang nyari smartphone budget 2 jutaan tapi udah 5G, baterai juga besar. Kurang lebih kalau dipakai sambil jalan bakal kayak gini ya. Gue sih rasanya oke ya. Apa namanya, yang dihasilin warnanya tuh, dan kayaknya nggak begitu penuh dengan drama goncangan deh. Jalannya pelan sih teman-teman. Kalau lebih stay bakal kayak gini lah. Ini kita mau sambil jalan-jalan nyari takjil, dan suaranya gimana mic-nya, tadi kan ada beberapa motor gitu ya. Maksimal di 1080 30 fps. Oke, itu dia kesan gue sama Galaxy M14 5G. Ini tuh kayak alternatif HP 2 jutaan lain yang pendekatan tuh kayak lebih ke baterai yang awet gitu ya, terus kamera yang oke, performanya juga buat kebutuhan daily mainstreamnya ya udah aman. Ini bisa jadi salah satu pilihannya ya, terutama buat kalian yang mesti selalu online ya, masih selalu standby ya, ini ya wis oke. Paling catatannya itu ya, mesti banget kalian tuh kayak ngasih ekstra proteksi pada smartphone ini biar lebih awet aja pada jangka waktu panjangnya secara hardware ya. Yaudah segitu aja, terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehabis lebaran ya, ini video terakhir kayaknya. Abis ini gue mau beres-beres pindahan studio ya guys. Jadi segitu dari gue, dan saatnya bilang see you, bye bye.